sudah seminggu, hampir seminggu lebih saya nggak bisa kasih update tentang perkembangan COVID di Taiwan dari video saya sebelumnya. Yang bisa saya coba bagikan adalah selama tanggal 13 Juni sampai 20 Juni kondisi lokal case itu menurun drastis di bawah 200. Jadi selama 8 hari terakhir itu sudah menunjukkan tren kasus yang melandai atau yang stabil di bawah 200. Saya kasih rekapnya ya. Tanggal 13 174 kasus lokal, 26 dari antaranya adalah dead case atau kasus kematian dan 1 imported case. Tanggal 14 185 kasus lokal, di antaranya 15 itu kasus kematian. Tanggal 15 Juni 132 kasus lokal, 8 kasus kematian. Tanggal 16 167 kasus lokal, 18 kasus kematian, 2 kasus imported. Terlihat ya, di bawah 200 semua. Tanggal 13 sampai 16 174, 185, 132, 167. Stabil, sudah mulai stabil di bawah 200. Tanggal 17 175 kasus lokal, 19 diantaranya kasus kematian. Tanggal 18 187 kasus lokal, 21 kasus kematian dan 1 kasus import. Dari tanggal 16 memang kasus kematiannya masih di atas 15 lebih kasus ya. Tanggal 19 127 kasus lokal, 20 kasus kematian dan 1 kasus imported. Tanggal 20 per hari ini, hari Minggu, 107 kasus lokal, 11 kasus kematian dan 2 kasus import. Tapi dari sini terlihat bahwa benar-benar grafiknya tuh melandai. Kalau bisa dibilang lebih terlihat bahwa semua kebijakan, semua peraturan yang diambil oleh Taiwan CDC dan juga pemerintah, bahkan ada festival yang minggu lalu ya, Dragon Boat Festival, bisa dilihat di video yang ini, itu cukup sebenarnya festival yang cukup ramai di tahun-tahun sebelumnya. Namun masyarakat Taiwan patuh dan benar-benar mengikuti himbauan pemerintah. Dibilang nggak mudik ya mereka nggak mudik. Terbukti dari kasus secara nasionalnya itu memang menurun di bawah 200. Ada beberapa lagi kabar, yaitu sebelumnya kami mendapat info dari Taiwan News ya, bahwa perubahan prioritas warga yang mendapatkan vaksin. Tanggal 15 kalau nggak salah ada update di Taiwan News bahwa mahasiswa internasional tidak termasuk ke dalam kelompok prioritas. Syukurnya kami dapat kabar di tanggal 19 kalau nggak salah, beritanya bahwa orang-orang yang telah mendapat vaksinasi pertama atau yang sudah disuntik vaksin yang ke-1 AstraZeneca dari April sampai tanggal 9 Mei itu diperbolehkan untuk mendapatkan antrian untuk mendapatkan vaksin yang kedua. Di sini saya benar-benar lega dan bersyukur bahwa pemerintah Taiwan, saya pikir tadinya kenapa yang vaksin pertama nggak dapat vaksin yang kedua, atau semua vaksin. Saya paham kondisinya, memang kondisinya terbatas vaksin yang ada. Saya bingung gitu, kenapa orang yang sudah mendapat vaksin pertama tidak mendapatkan vaksin yang kedua. Karena memang WNA atau warga negara asing dimasukkan ke dalam self-paid atau vaksin yang berbayar. Namun setelah dapat update yang terbaru bahwa kami yang sudah dapat vaksin pertama itu akan tetap dapat vaksin yang kedua, itu cukup melegakan seperti itu. Dan kalau saya jadwal vaksinnya yang kedua itu tanggal 28 Juni. Semoga nanti sudah benar-benar bisa mendapatkan vaksin di tanggal 28 Juni. Lalu ada kabar lagi bahwa vaksin Moderna sudah akan tiba atau sedang dalam perjalanan 2,5 juta dosis. Kalau sebelumnya vaksin Moderna itu hanya 150.000 dosis di akhir Mei. Namun nggak lama lagi sepertinya akan sampai 2,5 juta dosis vaksin Moderna. Lalu juga ada kabar baik bahwa bagaimana selebritis di Taiwan mereka menyumbangkan nasal kanul, atau mereka menyumbangkan beberapa alat untuk peningkat konsentrasi oksigen.
kurang lebih 330 kalau nggak salah menurut Taiwan News. Dan ini kabar yang baik karena memang sempat tingkat keterisian rumah sakit dengan bertekanan negatif memang dampak tinggi. Jadi ini cukup membantu. Lalu terkait dampak vaksin, memang masih diselidiki dan sejauh ini ada beberapa kasus dampak vaksin itu sudah dinyatakan tidak terkait dengan efek samping dari vaksin yang diberikan. Tapi memang ada beberapa kondisi minggu lalu ya, kalau nggak salah ada kabar bahwa ada banyak lansia yang mendapatkan vaksin dan ini sedang diselidiki benarkah kasus kematiannya disebabkan oleh efek samping vaksin. Kalau mau dibandingkan dengan kondisi yang ada sekarang, level 3 masih terus dipatuhi oleh masyarakat Taiwan. Mereka masih tidak ada dine in atau makan di restoran, tidak ada sama sekali sejak sebulan yang lalu, sebulan lebih. Dan semuanya masih patuh, setiap masuk ke apapun itu pasti akan scan QR code dan akan mengirimkan ke satu pusat SMS, dan di situ adalah untuk pusat tracing. Bila ada pasien atau bila ada orang yang terkonfirmasi positif, akan mudah dilacak tracingnya, siapa-siapa aja yang bersama dengan pasien terkonfirmasi di saat itu, di jam itu, di lokasinya mana. Nah, ini yang menurut saya cukup baik dan menjadi kunci bagaimana kasus di Taiwan cukup melandai selama kurang lebih 8 hari. Begitu teman-teman. Lalu juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tetap banget dijaga, dan puji Tuhan semuanya membaik, dan ini memang kerjasama dengan baik antara Taiwan CDC, pemerintah Taiwan, dan juga masyarakatnya patuh sekali, dan masyarakatnya benar-benar totally percaya sama pemerintah. Apa yang pemerintah himbau, apa yang pemerintah sampaikan, mereka sangat menjalankannya. Dan terbukti kasusnya selama 8 hari minimal itu sudah sangat melandai di bawah 200. Bahkan per hari ini 107 kasus. Pembelajaran yang penting dari Taiwan, bagaimana kepatuhan masyarakat itu benar-benar menjadi kunci, dan bagaimana kebijakan pemerintah yang begitu jelas dari awal dan semuanya patuh dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya memang kalau di jalan kadang suka terlihat ada masyarakat yang lepas masker atau tidak pakai masker, tapi itu hanya sedikit sekali, dan kebanyakan itu para tunawisma. Seperti itu yang mungkin tingkat pengetahuannya juga tidak baik gitu terhadap kondisi pandemik. Dan satu lagi, pelacakan atau tracing di sini sangat baik karena semua orang, bahkan warung makan kecil, mereka itu langsung ngeprint satu lembar kertas untuk QR code dan semuanya harus patuh. Jadi setiap orang yang beli di warung makan itu dia harus nge-scan dan juga dia harus mengirimkan itu sebagai nanti data untuk pelacakan. Seperti itu. Saya rasa itu pembelajaran yang berharga, dan berharap di akhir Juni, 28 Juni, seperti apa nanti langkah yang diambil, nanti akan saya update kembali teman-teman. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan semoga informasi ini membantu, dan stay safe, tetap jaga protokol kesehatan. Nggak apa-apa 4-5 hari hanya ada di asrama, yang penting semuanya segera membaik. Dan ini pembelajaran yang sangat berharga yang saya dapat dari Taiwan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.